Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Lause Indri. Dan Lause kali ini akan kembali memimpin anak-anak sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, Lause akan kembali mengingatkan untuk anak-anak sekalian membagikan dan mengajak teman-teman kalian untuk menonton video ibadah ini, supaya banyak teman-teman kalian juga dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat terberkati oleh firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lause akan pimpin kalian di dalam doa. Kita berdoa dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita melipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, Allah yang kekal, kami mengucap syukur ya Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami dapat kembali beribadah di hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya seluruh penyembahan kami hari ini dapat Engkau layakkan, dan kiranya firman Tuhan yang nanti akan kami dengar dapat menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dosa pikiran, dosa perkataan, maupun dosa perbuatan kami, kiranya Engkau mengampuni. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, kita akan memuji Tuhan dari buku KPPK, pujian yang pertama. Pujian yang pertama adalah nomor 69, Allahku baik. Pujian nomor 69, Allahku baik. Pujian yang sungguh indah, Allahku baik. Kenapa Allah kita baik? Karena Dialah yang senantiasa memelihara kita dan yang mencintai kita. Oke, pujian selanjutnya masih diambil dari buku KPPK, pujian nomor 256. Pujian nomor 256, Sejak Yesus di Jantungku. Sejak Yesus di jantungku, jiwaku rindu pencerahan terangnya. Sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak jantungku senanglah. Sejak Yesus di jantungku, takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di jantungku, meski banyak dosa namun Dia sucikan. Sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku, sejak Yesus di jantungku. Bagai gelora ombak jantungku senanglah. Jantungku, ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di jantungku,
Yesus di dalam jantung kita, hidup kita pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tentu saja ke arah yang lebih baik. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 265, Damai di Jantungku. Damai di jantungku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di jantungku. Di dalam jantungku dia milikku, di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damainya yang indah penuhi jantungku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam jantungku dia milikku, di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damainya yang beri simpan di jantungku, hidupku senang selalu. Kelak hari mulia dia akan menjemputku pulang sorga rumah Bapakku. Di dalam jantungku dia milikku, di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Oke, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang Lausa harap anak-anak di rumah mempersiapkan hati dan pikiran anak-anak untuk fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Lause Julimin. Sebelum kita masuk di dalam cerita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati anak-anak tersebut sehingga melalui firman Tuhan yang direkam untuk anak-anak, mereka dapat memperoleh berkat dari Engkau juga dengan orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, dengarkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang puji-pujian Elizabeth dan juga Maria. Ya, apa? Puji-pujian dari Elizabeth dan Maria. Jadi anak-anak sudah tahu kan siapa itu Elizabeth? Ya, Elizabeth itu adalah ibu dari Yohanes Pembaptis.
Ya, nama ayahnya siapa? Yaitu Zakaria. Dan juga Maria, anak-anak juga sudah tahu bukan? Maria itu adalah ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam dunia ini hanya ada 5 kelahiran yang luar biasa atau kelahiran secara ajaib. Ya, apa? Ada 5 kelahiran yang luar biasa atau ajaib. Yang pertama siapa? Yang pertama itu yang dicatat Alkitab adalah Adam. Ya, Adam itu tidak punya bapak jasmani dan juga tidak punya ibu jasmani. Karena apa? Adam itu diciptakan dari debu dan tanah. Ya, wah. Yang kedua, kelahiran ajaib yang kedua yaitu Hawa. Ya. Karena Hawa itu juga sama, tidak punya bapak jasmani dan juga tidak punya ibu jasmani. Jadi Hawa itu diciptakan dari apa dong, Lause? Nah, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Diambil oleh Allah tulang rusuknya dan dibentuk menjadi manusia, ya, yaitu Hawa. Yang ketiga, yang dilahirkan secara luar biasa, siapa dia? Dia itu Ishak. Ya, Ishak itu dia dilahirkan oleh ibunya Sarah bersama bapaknya Abraham sewaktu mereka sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, waktu itu Abraham berumur 100 tahun dan ibunya Sarah berumur 90 tahun, mereka mempunyai anak dan namanya adalah Ishak. Ya. Selanjutnya yang keempat, siapa itu? Yang keempat adalah Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh Elisabet beserta Imam Zakaria pada waktu mereka sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka baru mempunyai keturunan. Ya, karena apa? Karena Imam Zakaria dan juga ya Elisabet ini di sini dikatakan adalah orang yang benar ya di mata Tuhan. Jadi dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, ya. Tetapi sayangnya apa? Mereka ini belum mempunyai anak. Ya. Jadi pada zaman itu ya, kalau seseorang tidak mempunyai anak, maka akan membawa aib untuk mereka. Ya, membawa aib untuk mereka. Oleh karena itulah ya, Elisabet dan juga Imam Zakaria sewaktu mereka mempunyai anak, mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mereka mau memuji Tuhan. Sebelum mereka punya anak, ya, Imam Zakaria ini dia bertugas di bait suci. Ya, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Imam Zakaria, memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mempunyai anak. Dan haruslah engkau memberi dia nama Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini akan meluruskan jalan atau sebagai pembuka jalan untuk Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Imam Zakaria ini dia tidak percaya. Wah, saya ini sudah tua loh Tuhan. Ya, saya sudah kakek-kakek. Istri saya sudah nenek-nenek, mana mungkin punya anak. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan mempunyai anak. Tiada yang mustahil untuk Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita lihat oleh ketidakpercayaan Imam Zakaria, dia mendapat konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sewaktu dia bertugas, dia keluar dari bait suci, dia tidak bisa berkata-kata. Dia menjadi bisu. Ya, apa? Menjadi bisu. Nah, selanjutnya kita melihat di sini, ya. Kalau tadi pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Selanjutnya di sini
pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, jadi kita melihat ya, Maria ini dia tinggal di mana? Maria ini tinggal di Nazaret, di sebuah kota di Galilea. Malaikat Tuhan, malaikat Gabriel ya datang ke rumah Maria. Sama menyampaikan kepada Maria ya bahwa Maria ini ya akan apa? Akan mempunyai putra. Kita bisa melihat Maria ini, siapakah Maria ini? Ya, Maria ini dia adalah seorang perawan loh, belum pernah kawin ya. Dia hanya bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum tinggal bersama-sama. Ya. Nah, di sini dikatakan Maria itu mungkin berumur belasan tahun. Jadi anak-anak jangan menyangka ya, oh Maria itu sudah umurnya sudah 20-an. Tidak. Karena di zaman itu anak berumur belasan sudah boleh bertunangan. Termasuk Maria ini. Dia umurnya belasan tahun sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya. Nah, kita melihat dia diberitahukan oleh malaikat Gabriel, ya, diberitahukan kepada malaikat Gabriel ya bahwa Maria ini akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat ya. Nah, selanjutnya kita melihat malaikat Gabriel juga dia memberitahukan loh kepada Maria ini. Kalau kita lihat di ayat 36 di situ dikatakan, dan sesungguhnya katanya ya kan, Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 untuk dia yang disebut mandul itu. Jadi malaikat Gabriel juga memberitahukan ya bahwa sepupunya Elisabet itu adalah sepupu dari Maria. Juga apa? Juga akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya. Jadi oleh karena itulah kalau kita melihat di ayat yang ke-39, ayat 39 sampai dengan 45 ini adalah puji-pujian dari Elisabet. Ya, apa? Puji-pujian dari Elisabet. Kita lihat yang pertama, ya. Kita lihat di ayat 39 di sini dikatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kita bisa bayangkan ya, setelah mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa sepupunya itu, saudaranya itu, yaitu Elisabet akan juga apa? Mengandung ya anak laki-laki, maka Maria dia mempersiapkan dirinya ya. Dia mau membesuk Elisabet, saudaranya itu. Ya, apa? Membesuk saudaranya itu. Maria ini pergi ke rumahnya Elisabet, ingin saling menguatkan di antara mereka. Jadi Maria ini berjalan kaki. Jauh loh anak-anak ya, berkilo-kilometer jauhnya ya. Jadi kalian jangan membayangkan waktu itu sudah ada kendaraan bermotor. Belum ada. Jadi mungkin mereka bisa memakai apa? Unta dan juga bisa memakai jalan kaki. Ya. Nah, di sini dikatakan Maria berjalan ya untuk ke rumah dari sepupunya bernama Elisabet. Nah, kita lihat di ayat 40. Di situ ya sesudah sampai, di sini dikatakan sesudah sampai, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada siapa? Elisabet. Ya. Jadi Maria ini kalau kita melihat ya, dia adalah seorang yang rendah hati. Ya, seorang yang sopan ya, dan orang yang mempunyai etika, mempunyai sopan santun. Dia masuk ke rumah Elisabet, dia memberi salam untuk tuan rumah tersebut. Jadi anak-anak di rumah kalian harus punya sopan santun, punya etika. Kepada siapa? Kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kepada papa mama kita. Kita harus sopan, tak boleh kurang ajar.
Begitupun juga dengan orang-orang lain yang lebih tua dari kita. Ya, kita harus punya sopan santun seperti Maria, dia punya sopan santun. Dia memberi salam kepada siapa? Memberi salam kepada Elizabeth. Selanjutnya kita melihat di ayat 41 ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa membayangkan ya, di sini di ayat yang ke-41 ini terdapat dua hal yang terjadi kalau kita melihat. Yang pertama apa? Yang pertama di sini dikatakan ya, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Jadi anak-anak harus tahu ya, jika ada seorang perempuan mengandung dan mengandung 6 bulan, maka hal yang terjadi apa? Ibu yang mengandung tersebut dia akan merasakan di dalam perutnya itu bayinya apa? Bayinya itu membuat gerakan-gerakan, ya. Nyut katanya membuat gerakan sehingga bisa dirasakan oleh ibu si bayi. Tetapi ini luar biasa loh anak-anak. Ini dikatakan melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Berarti ini adalah kejadian yang luar biasa, tidak seperti pada umumnya, ya. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh siapa? Hanya bisa dirasakan oleh ibu yang mengandung. Nah, di sini hal yang kedua yang terjadi. Di sini dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, ya, Elizabeth itu penuh dengan Roh Kudus. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan karena dia percaya. Ya, kalau anak-anak percaya nggak kepada Tuhan? Anak-anak ada nggak memuji Tuhan di rumah? Harus memuji Tuhan, harus percaya Tuhan. Jangan hanya main di luar terus, ya. Kita harus memuji Tuhan, kita harus berdoa, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, selanjutnya kita lihat di ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Artinya apa anak-anak? Artinya Maria adalah orang yang paling diberkati di antara semua perempuan. Ya, mengapa? Karena Maria itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk melahirkan ya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi kita. Dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah 100% yang menjelma menjadi manusia 100% melalui kelahiran yang ajaib, melalui Roh Kudus yang dilahirkan oleh Maria. Maria ini adalah seorang perawan, ya, seorang perawan. Nah, di sini dikatakan Maria adalah orang yang paling diberkati di antara semua perempuan lain. Artinya dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya kita lihat di ayat 43. Siapakah aku ini ya sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Di sini dikatakan ini menunjukkan kerendahan hati dari seorang Elizabeth. Dia merasa rendah hati, ya, merendah hati dan dia berkata, "Siapakah aku ini? Siapakah aku ini?" Jadi anak-anak di rumah juga harus belajar dari Elizabeth yang rendah hati. Ya. Elizabeth ini dia mengatakan, "Siapakah aku ini?" Ya, sampai apa? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi kata ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, ibu Tuhanku, kalian harus hati-hati. Ya, jadi istilah ini tidak bertujuan untuk apa? Untuk meninggikan atau memuliakan Maria. Tidak. Mengapa? Karena Maria itu juga adalah manusia yang berdosa. Maksudnya,
Setiap manusia itu dosa asalnya sudah ada, yaitu nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi Maria ini dia adalah manusia, ya, tetap manusia berdosa. Jadi jangan sampai kita itu terlalu meninggi-ninggikan seseorang, ya, terlalu memuja seseorang. Tidak boleh karena manusia. Karena dia juga manusia. Nah, terus tetapi apa yang harus kita lakukan? Tetapi menunjukkan, ya, bahwa putra yang akan dilahirkan betul-betul manusia 100% dan Allah 100%. Ya. Jadi kita tidak usah terlalu menyanjung-nyanjung, terlalu menyembah, ya, kepada manusia. Tidak boleh karena manusia juga berdosa. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu berdosa enggak? Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya, dia beda dengan manusia-manusia lain. Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia taat menjalankan perintah-perintah Allah dengan sempurna, tanpa salah, tanpa cacat. Ya. Selanjutnya Tuhan Yesus taat dengan mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita, termasuk dosa anak-anak yang ada di rumah. Selanjutnya kita melihat, ya, ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh luar biasa, bukan anak-anak? Kita sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah dilahirkan sebagai manusia untuk mati menebus dosa-dosa kita. Coba kalau Tuhan Yesus tidak dilahirkan secara manusia, kita tidak akan dapat selamat. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat di ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di sini dikatakan berbahagialah ia itu adalah Maria yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Sama halnya dengan kita, dengan anak-anak di rumah. Ya, kita bisa dikatakan berbahagia karena apa? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak berbahagia, itu artinya kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang percaya Tuhan Yesus pasti bahagia. Artinya sudah memperoleh jaminan. Jaminan apa itu? Jaminan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus tidak berjanji kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak bisa sehat selalu, ya, senang selalu, kaya selalu, hebat selalu, pintar selalu. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan yaitu secara rohani, ya, bahwa kita anak-anak Tuhan akan memperoleh sebuah janji yang paling berharga, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan roh kita yang kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita percaya Yesus, kita akan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan janjikan untuk kita. Ya, jadi di sini dikatakan berbahagialah Maria, ya, karena dipakai oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Selanjutnya kita melihat di sini puji-pujian dari Maria. Ya, apa? Puji-pujian dari Maria. Kalau tadi puji-pujian dari Elizabeth kepada Tuhan, mengucap syukur, dan ini adalah puji-pujian dari Maria, ibunya Tuhan Yesus, di ayat 46 sampai dengan 56. Ya, di sini dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, ya, dan jantungku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini membuktikan anak-anak, ya, di sini dikatakan hatiku bergembira. Jadi artinya hati dari Maria itu bersukacita, bergembira karena apa? Karena Allah juru selamatku. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa Maria, ya,
Maria juga membutuhkan juru selamat. Ya. Maria itu adalah manusia. Setiap manusia itu berdosa. Upah dosa adalah kematian, maut. Maria berdosa, tetapi dia bersyukur karena dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk melahirkan garis keturunan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini makanya di sini dikatakan Maria juga mengucap syukur karena apa? Karena dia memperoleh keselamatan yang hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat ya di ayat 46 sampai 56 ya, bagaimana Maria mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena sudah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Ada enggak kalian berbahagia? Ada enggak kalian mengucap syukur atas setiap berkat-berkat yang sudah kalian terima dari Tuhan? Contoh kecilnya, mengucap syukur untuk udara yang tidak perlu kita bayar. Udara itu gratis dari Tuhan untuk kita. Setiap hari kita bisa bernapas. Contoh yang lain, matahari. Bersyukur setiap hari kita dapat sinar dari matahari. Coba kalau tak ada matahari, kita bisa mati kedinginan. Ya, bayar enggak kita untuk matahari? Tidak bayar. Segala sesuatu yang paling penting, ya, paling penting untuk manusia tidak perlu bayar. Yang hanya kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak percaya Yesus, hidup kita itu akan senantiasa ya diperbaharui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, yang lama kita simpan, nanti ditambahkan lagi hal-hal yang baru untuk kita. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar ya bagaimana Elizabeth ya memuji Tuhan dan juga Maria memuji Tuhan. Jadi hidup ini harus ada memuji Tuhan. Tidak boleh tidak memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan senang dengan anak-anaknya yang senantiasa memuji Dia. Adakah anak-anak di rumah memuji Tuhan? Pujilah Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun anak-anak berada. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini, di mana kami boleh meneladani, yaitu Elizabeth yang adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, dan juga Maria, ibu dari Tuhan Yesus, yang sudah memuji, memuliakan Engkau karena sudah diberkati. Terima kasih Bapa, sama seperti kami, mau mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu, di dalam kehidupan kami, untuk pemberian-Mu yang baik untuk kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.